Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 mata pelajaran PKN atau Pendidikan dan Kewarganegaraan. Materinya tentang mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia kaya tidak hanya sumber daya alamnya, namun juga kaya akan keberagaman. Mulai dari suku bangsa, agama, sosial, dan juga budaya. Misalnya keragaman budaya tarian adat ada banyak macam ya. Di sini ada tari kipas dari mana? Sulawesi Selatan. Ada lagi tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Ada juga tari saman berasal dari Aceh. Selain tarian adat, ada juga keberagaman rumah adat. Bisa kita lihat macam-macamnya. Ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Kemudian ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada lagi yang kita pelajari kemarin, yaitu keberagaman agama di Indonesia. Anak-anak semuanya sudah mengetahui bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam dengan tempat ibadah masjid, kemudian ada Kristen, Protestan, dan Katolik dengan tempat ibadah gereja, kemudian ada agama Hindu, tempat ibadahnya bernama Pura. Kemudian ada agama Buddha dengan tempat ibadah bernama Wihara, dan agama Konghucu mempunyai tempat ibadah bernama Kelenteng. Ya, semuanya sudah mengerjakan tugas kemarin. Nah, bagaimana sikap kita dengan adanya keberagaman di Indonesia? Adanya keberagaman di Indonesia mulai dari suku bangsa, sosial, budaya, agama, itu patut kita syukuri bersama. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur akan adanya keberagaman tersebut. Salah satunya antara lain bisa bersikap toleransi, menghormati dan menghargai antar agama, gotong royong di tengah keberagaman demi mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Coba anak-anak baca teks berikut. Ya. Tata adalah anak yang baik. Di sekolah dia mempunyai banyak teman, yaitu Rani, Rina, Romi, dan Rimo. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat rukun walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda. Mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Namun, untuk komunikasi setiap hari dia tetap memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghormati dan menghargai sesama teman. Mereka tetap hidup rukun, dan hal tersebut tercermin ketika mereka melakukan aktivitas di sekolah. Mereka selalu gotong royong, kerjasama, saling menolong dalam kebersihan kelas, belajar kelompok, dan aktivitas lainnya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya apa? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama. Bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Apa yang bisa kita simpulkan dari teks bacaan yang baru saja kita baca bersama? Seperti isi paragraf tersebut, tercermin bahwa Tata dan teman-temannya sangat menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ditunjukkan
Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap satu bangsa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Walaupun berbeda agama juga, mereka tetap saling menghargai, menghormati, gotong royong, dan bekerja sama dalam beraktivitas setiap harinya demi mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ada beberapa cara yang bisa anak-anak lakukan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Bisa dilihat di slide ya. Yang pertama yaitu anak-anak harus menghormati semua pemeluk agama. Karena di Indonesia ini negara kita sudah mengakui adanya 6 macam agama. Nomor 2, senang berinteraksi dengan semua teman. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Tidak memandang rendah terhadap budaya lain, menerima perbedaan, menghadiri undangan kegiatan berbagai kelompok masyarakat. Ada juga sikap lain yang juga tidak kalah penting dan bisa kita kembangkan untuk menghargai keberagaman. Yang pertama, misalnya dalam masyarakat kita membiasakan diri untuk ikut serta dalam gotong royong atau kerjasama kerja bakti membersihkan lingkungan contohnya. Ya, kalau di sekolah apa misalnya? Kalau di sekolah walaupun kita berbeda suku, misalnya di sekolah kita melakukan kerja kelompok. Jadi kerja kelompok ini yaitu melaksanakan tugas sekolah secara bersama-sama. Apa manfaat yang kita dapatkan anak-anak? Yang pertama, manfaat kerjasama atau gotong royong adalah meringankan beban pekerjaan yang biasanya dilakukan satu orang, ini dilakukan bersama-sama sehingga pekerjaan tersebut terasa lebih ringan dan bisa cepat selesai. Selain itu, dengan kerja kelompok atau kerjasama, kita bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengenali, mempelajari budaya di Indonesia. Misalnya kita mempelajari macam-macam tarian. Nah, itu salah satu sikap untuk menghargai dan melestarikan keberagaman di Indonesia. Ya. Tugasnya adalah silakan anak-anak mengerjakan buku paket tema 1 subtema 2 yaitu halaman 84 1-3, halaman 88, 113 dan 123. Ya, selamat mengerjakan. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.